Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan kuliah tentang penyakit degeneratif non-metabolik pada geriatri. Seyogyanya, kuliah ini dibawakan oleh Dr. Caca Marisa Isfandiari, namun karena beliau sedang dalam keadaan tugas belajar, sehingga kuliah ini saya gantikan. Sebagai pendahuluan, kita ketahui menua dan aging itu merupakan suatu proses yang tidak bisa kita hindari. Ya. Proses menua yaitu proses terjadi pengurangan cadangan sistem fisiologis serta meningkatnya kerentanan seseorang yang mengalami proses menua untuk mengalami penyakit. Ya. Jadi apabila ada orang menua, maka dia akan berada pada kondisi apabila sebelumnya dia sehat, dia akan menjadi lebih rentan, menjadi frail, menjadi lebih lemah. Ya. Kemudian aging sendiri merupakan suatu proses yang berketerusan, yang berkelanjutan, yang dimulai dengan fase perkembangan, kemudian akan mengalami fase degeneratif ataupun fase development, kemudian diikuti oleh senescence. Senescence ini yaitu suatu proses degeneratif yang inkompatibel dengan kehidupan. Dan setiap orang pasti akan mengalami hal ini apabila dia mencapai usia geriatri, usia tua. Ya. Aging tidak sama dengan senescence. Ya. Pada keadaan senescence itu terjadi fungsi penurunan fungsi efisien dari mikroorganisme sejalan dengan proses menuanya, dan hal ini akan meningkatkan resiko kematian. Nah, secara umum gangguan pada geriatri itu dibagi kepada dua macam, yaitu gangguan metabolik dan gangguan non-metabolik. Gangguan metabolik tentunya berkaitan dengan metabolisme, sedangkan non-metabolik yang tidak terkait dengan metabolisme. Ya. Ada beberapa gangguan non-metabolik yang akan kita bicarakan pada hari ini. Ya, yang pertama adalah demensia. Demensia ini suatu keadaan di mana terjadi gangguan fungsi intelektual dan memori yang didapat, artinya dia bukan bawaan, namun didapat seiring dengan berjalannya usia. Dan ini terjadi pada orang yang sebelumnya sadar penuh. Jadi dia tidak delirium sebelumnya, tidak ada riwayat delirium sebelumnya. Dan demensia ini tentu sangat mempengaruhi kualitas hidup secara bermakna, mulai dari ringan hingga berat. Dan ini akan mengakibatkan gangguan interaksi sosial baik di rumah maupun di lingkungan luar. Ya. Ada beberapa pembagian demensia, ada demensia Alzheimer dan ini merupakan yang dominan di antara jenis demensia yang lain. Kemudian demensia vaskular, kemudian ada yang namanya demensia neurodegeneratif dan demensia tipe vaskular. Ini juga yang sering dijumpai. Demensia vaskular biasanya terjadi pada pasien-pasien yang pernah mengalami penyakit cerebrovaskular seperti stroke ataupun transient ischemic attack ataupun gangguan-gangguan yang menyebabkan insufisiensi aliran darah ke otak. Nah, dari anamnesis kita harus tanyakan bagaimana onsetnya, kemudian gejalanya, bagaimana perjalanan penyakitnya, kemudian apakah ada riwayat gangguan psikiatri, misalnya depresi, apakah ada pemakaian obat-obatan dan riwayat keluarga. Karena ini sangat mempengaruhi terjadinya demensia. Kemudian kita juga harus eksklusikan terjadinya delirium, ya. Apakah ada depresi, ya. Depresi bisa kita eksklusikan dengan mungkin penapisan menggunakan questionnaire geriatric depression scale. Dan kita juga harus menilai fungsi kognitifnya untuk mengetahui apakah memang dia terganggu, mulai menurun fungsi kognitifnya atau tidak. Selain itu perlu dilakukan pemeriksaan fisik dan juga penunjang. Penunjang untuk kemungkinan akan sangat diperlukan apabila kita curiga ada gangguan vaskular serta untuk menyingkirkan adanya keganasan. Ya. Nah, untuk kriteria diagnosis demensia kita menggunakan dari DSM-4 ya. Demensia ditegakkan apabila munculnya defisit kognitif yang multiple dan bermanifestasi pada gangguan berikut ya. Yang pertama gangguan memori, terutama informasi-informasi baru, jadi ingatan jangka pendeknya cepat lupa. Kemudian ada lebih dari satu kelainan di bawah ini, yaitu ada gangguan bahasa ataupun afasia, kemudian adanya apraksia ataupun tidak mampu melakukan aktivitas motorik, walaupun fungsi motoriknya normal. Kemudian adanya agnosia, yaitu gagal mengidentifikasi benda, padahal fungsi sensoriknya normal. Ya. Kemudian gangguan fungsi eksekutif,
Fungsi eksekutif ini misalkan merencanakan sesuatu, mengorganisasikan sesuatu, berpikir secara runut ataupun berpikir secara abstrak. Ini contohnya gangguan fungsi eksekutif adalah kita sebagai mahasiswa mendengarkan kuliah, kemudian bisa mensummarize kuliah dengan baik, ataupun supervisor menjelaskan kuliahnya secara runut, ataupun seorang penjual yang duduk di kasir dan bisa menghitung secara benar, ya. Nah, defisit kognitif pada 1A dan 1B ini akan menyebabkan gangguan fungsi sosial dan fungsi okupasi, ya, secara bermakna dari sebelumnya. Dan defisit yang terjadi bukan pada saat delirium, ya. Jadi defisit ini tidak bisa, demensia ini tidak bisa dinilai pada orang-orang yang sedang mengalami delirium, ya. Nah, tata laksananya terdiri dari preventif, yaitu pencegahan, kemudian perubahan gaya hidup, menghindari kehidupan yang sedenter, harusnya kita melakukan aktivitas fisik yang mengasah kognitif, ya. Aktivitas fisik yang mengasah kognitif itu misalkan membaca, mengingat, games edukatif, dan lain sebagainya, ya. Untuk penata laksanaan umumnya bisa diberikan, ciptakan lingkungan yang aman, hindari benda-benda tajam di sekitar kita, obat keras, dan perhatikan kemungkinan adanya risiko jatuh, misalkan ada tangga ataupun ada turunan dari lantai yang tidak sama, ya. Kemudian lakukan rutinitas sehari-hari yang bisa mengasah otaknya, ya. Kemudian edukasi juga keluarganya dan perawatnya apabila ada yang merawat dia, termasuk dalam hal status fungsional pasien, contohnya obat, ya, pemberian obat, kemudian makan. Contoh status fungsional yang dasar itu contohnya makan, minum, kemudian memakai baju warna apa, apakah sesuai antara atasan bawahan, seperti itu, ya. Kemudian perlu juga diedukasi keluarganya serta caregiver-nya tentang perjalanan penyakit dan bagaimana cara menghadapinya. Karena selain pasiennya juga lelah mengalami demensia, orang yang menemani pasien ini juga kadang-kadang lelah, sehingga harus kita edukasi dengan benar, ya, dan harus memberi dukungan juga kepada orang yang menjaganya ataupun caregiver-nya. Nah, sedangkan farmakoterapinya bisa diberikan asetilkolin esterase inhibitor, kemudian donepezil, galantamin, atau rivastigmine. Ini pilihannya salah satunya, tidak diberikan di fasilitas pelayanan primer, namun apabila kita dapat pasien dengan demensia, mungkin kita bisa rujuk ke spesialis yang lebih berkompeten, ya. Nah, yang kelainan metabolik yang kedua pada geriatri adalah Parkinson, ya. Parkinson ini merupakan suatu kelainan fungsi otak karena proses degeneratif yang terjadi secara progresif, dan ini terkait dengan proses menua terjadinya di substansia nigra pars compacta. Namun ini tidak terjadi pada semua orang, ya. Tidak terjadi pada semua orang, ada faktor-faktor risiko orang untuk mengalami Parkinson ini. Nah, ada lagi yang dinamainya dengan Parkinsonism, ya. Parkinsonism ini adalah suatu gejala ataupun kumpulan gejala yang disebut dengan sindrom, ya, kumpulan gejala yang ditandai dengan tremor waktu istirahat, kemudian adanya kekakuan, bradykinesia, dan hilangnya refleks postural karena penurunan kadar dopamin oleh karena berbagai sebab, ya. Dan Parkinson ini merupakan bagian dari Parkinsonism yang ditandai dengan degenerasi dari ganglia basal, terutama substansia nigra pars compacta dan adanya Lewy bodies. Jadi Parkinsonism ini adalah gejala-gejala dari Parkinson yang bisa disebabkan karena berbagai hal. Apabila penyebabnya adalah degenerasi ganglia basal, maka kita diagnosis pasien tersebut dengan Parkinson, ya. Nah, ini adalah gejala klinisnya, adanya bradykinesia, yaitu lambat dalam memulai gerakan, kemudian kadang-kadang afek datar, ya, mimik wajahnya hilang, terjadi kekakuan sendi dan otot, cepat merasa lelah pada gerakan yang berulang. Kemudian ditambah dengan paling sedikit satu dari kelainan di bawah ini, antara lain tremor, ya, gemetar, ya, rigid, kekakuan, ya, kemudian instabilitas postural. Jadi apabila kita tolak sedikit, mungkin pasiennya akan cepat jatuh. Selain itu akan terjadi perubahan gaya melangkah, ya, dan kadang-kadang gejalanya biasanya asimetris, ya. Kemudian ada lagi gejala non motorik.
Kalau di sini kita bicara gejala motorik, di sini ada gejala non motorik pada Parkinson ya. Antara lain gangguan tidur, kemudian pasien yang mengalami depresi, kemudian jatuh ya, dan gejala-gejala autonom lainnya seperti disfagia, sulit menelan, konstipasi, kemudian keringat berlebihan, kemudian hipotensi ortostatik ya. Artinya perubahan posisi bisa menyebabkan penurunan tensi ya. Bagaimana tata laksana pada Parkinson ini? Ada tata laksana farmakologis dan non farmakologis ya. Untuk farmakologisnya diberikan obat-obat seperti levodopa ya, carbidopa yang intinya untuk mengganti reseptor dopamin yang berkurang ya. Bisa juga diberikan agonis dopamin seperti bromokriptin ya. Bisa juga preparat antikolinergik, monoamin oksidasi inhibitor dan yang lainnya ya. Apabila ditemukan penyebab struktural, maka bisa dilakukan pembedahan. Namun ini sangat jarang, ya sangat jarang karena pembedahan saraf juga pada usia geriatri merupakan suatu resiko yang besar ya. Selain itu juga dilakukan rehabilitasi seperti latihan relaksasi, kemudian fleksibilitas, dilatih kembali pasiennya untuk bisa melenturkan sendi-sendinya, ya, dilatih kembali untuk keseimbangan geraknya. Ya. Selanjutnya kelainan degeneratif pada geriatri yang lain adalah insomnia. Ya, apa itu insomnia? Ya, normalnya kita manusia yang sehat, manusia dewasa yang sehat, siklus tidur dan bangunnya itu mengikuti irama sirkadian. Ya, secara normal kita punya pola bangun tidur yang apabila mataharinya terang, ya kita akan cenderung bangun dan tidur sepanjang malam, yaitu pada saat malam gelap. Dan kadang pun bagi sebagian orang yang terbiasa dengan tidur gelap, ketika misalkan dia tidur siang pun dia akan menutup jendela dan gordennya sehingga tercipta suasana yang mendekati malam ya, karena memang pola siklus tidur ini harus dibentuk sedemikian rupa ya. Nah, pada lansia itu terjadi pengurangan kurang sensitifnya perubahan gelap dan terang ya. Selain itu ekskresi hormon kortisol dan growth hormon juga berubah sehingga terjadi perubahan temperatur suhu tubuh yang berfluktuasi dan kurang menonjol. Oleh karena itu sekresi selain itu sekresi melatonin juga menurun seiring pertumbuhan umur ya. Padahal melatonin ini diperlukan untuk proses tidur kita ya. Pada saat kita tidur, hormon melatonin ini akan keluar dan dia berkebalikan efeknya dengan hormon kortisol ya. Pada lansia biasanya akan dibutuhkan waktu lebih lama untuk bisa masuk tidur ya. Jadi kadang-kadang kalau pada orang muda baru ada istilahnya pelor ya, nempel langsung molor gitu ya. Ini begitu tidur tak lama kemudian langsung tertidur ya, begitu berbaring langsung tertidur. Nah, pada orang tua itu kadang memerlukan waktu lebih lama untuk bisa masuk tidur. Kemudian apabila dia sudah tidur, kadang-kadang ia memiliki waktu yang lebih pendek untuk tidur nyenyaknya ya. Jadi dia akan lebih sering terbangun ataupun terbangun lebih cepat ya. Selain itu secara luas gangguan tidur pada lansia dapat dibagi menjadi 3 kelainan utama. Yang pertama kesulitan untuk masuk tidur atau sleep onset problems. Kedua kesulitan untuk mempertahankan tidur nyenyak atau deep maintenance problem. Dan yang ketiga adalah bangun yang terlalu cepat atau early morning awakening ya. Jadi ini kelainan tidur pada pasien lansia. Nah, penyebabnya banyak ya. Penyebabnya bisa berupa perubahan sistem sirkadian, kemudian gangguan tidur primer ya. Misalnya gangguan tidur karena gangguan pernafasan ya, restless leg syndrome ya. Oleh karena gangguan pernafasan contohnya ini ya, kadang-kadang di tengah sleep apnea, di tengah tidur itu kadang-kadang ada fase apnea, itu contoh dari gangguan pernafasan ya. Selain itu bisa jadi karena ada penyakit fisik lain, contohnya hipertiroid ya, jadi orangnya lebih sering gemetaran, kemudian artritis, nyeri sendi sehingga dia mungkin harus bolak-balik untuk mengurangi rasa nyerinya ya. Selain itu penyebab gangguan tidur yang lain mungkin karena disebabkan penyakit-penyakit jiwa, contohnya depresi, gangguan ansietas, cemas, kepikiran, dan lain-lainnya. Nah, penggunaan obat-obat yang banyak, polifarmasi juga dapat menyebabkan gangguan tidur ya.
atau kadang-kadang penggunaan kafein dan alkohol. Selain itu, demensia juga merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya gangguan tidur dan kebiasaan hygiene tidur yang tidak baik. Ya, jadi ada yang namanya sleep hygiene ya. Sleep hygiene itu yang seperti tadi, kita ciptakan suasana untuk bisa tidur yang baik ya. Apabila suasana tidur kita yang baik adalah misalkan lampunya padam, maka kita harus tidur dalam keadaan yang lampunya padam. Kemudian tidak boleh berisik, kemudian spraynya mungkin yang bersih dan rapi sehingga ketika kita masuk tidur pun kita menjadi lebih uh, catch in ya, lebih seirama dengan suasananya ya. Nah, diagnosisnya sama dengan penyakit-penyakit lain, kita mulai dari anamnesisnya, bagaimana pola tidurnya, bagaimana aktivitas sehari-harinya, kebiasaan makannya ya. Biasakan juga untuk tidak makan 2 jam sebelum tidur karena itu juga bisa membuat gangguan tidur ya, terutama pada orang-orang dengan GERD ya atau gastroesophageal reflux disease. Kemudian apakah ada penggunaan kafein, alkohol, apakah ada pernah depresi atau cemas, bagaimana riwayat penggunaan obat-obatannya. Selain itu dilakukan pemeriksaan fisik seperti biasa, apakah ada artritis, gravitasi, nyeri sendi, dan lain sebagainya, dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini terutama terkait apabila ada penyakit fisik lain, contohnya pemeriksaan fungsi tiroid, status besi, apabila pasien anemia, ataupun analisa gas darah. Ya. Tata laksananya sangat individual, ya. Artinya beda orang beda-beda gaya tidurnya, ya. Sehingga kita harus tahu harus tahu dulu penyebab nggak bisa tidurnya apa, kemudian baru kita berikan tata laksana. Dan sifatnya sangat individual, ya. Tidak semua orang yang tidak bisa tidur kita berikan obat, ya. Yang paling utama adalah edukasi sleep hygiene, kemudian merubah pola hidup, psikoterapi, dan apabila tidak mempan juga baru kita berikan medikamentosa. Untuk edukasi, beberapa hal yang bisa kita edukasi antara lain, misalkan tunggulah sampai memang benar-benar mengantuk sebelum pasiennya naik ke atas tempat tidur. Karena ketika kita berada di tempat tidur terlalu lama, sementara posisi kita tidak tidur, itu bisa menjadi faktor stresor tersendiri. Ya. Kemudian hindari pemakaian kamar tidur untuk bekerja, untuk membaca dan menonton. Jadi gunakan kamar tidur itu hanya untuk tidur saja ya. Biasakan untuk bangun tidur pada jam yang sama. Jadi kalau biasanya bangun pukul 4, maka biasakan untuk bangun pukul 4 ya. Jangan nambah-nambah lagi mau tidur sampai pukul 5 atau sampai pukul 6 seperti itu. Ya. Kemudian apabila pun sudah terbangun pada pukul 4 dan memang tidak bisa tidur lagi, lakukan aktivitas yang kira-kira bermanfaat ya, contohnya seperti mengaji, membaca, sholat dan lain sebagainya. Ya. Hindari kopi dan rokok, terutama pada saat menjelang mau tidur. Kemudian kurangi juga jumlah minum setelah makan malam, karena apabila kandung kencingnya penuh akan ada sensasi untuk berkemih tengah malam. Nah, ketika kita berkemih, kita terbangun dan tidur kita juga terganggu. Ya. Selain itu, edukasi juga tentang teknik relaksasi, menarik nafas panjang, melepas, ya. Kemudian hindari gerakan badan yang berlebihan di tempat tidur, serta berdoa sebelum kita tidur. Itu beberapa hal yang bisa kita edukasi pada pasien yang mengalami gangguan tidur. Nah, berikutnya kita masuk ke penyakit infeksi, ya. Penyakit infeksi pada geriatri yang paling sering adalah pneumonia ataupun radang paru-paru, ya. Nah, tantangannya adalah pneumonia pada geriatri ini gejalanya tidak klasik ya. Kalau pada orang dewasa, gejala pneumonia yang paling sering itu adalah batuk, demam, sesak nafas ya. Namun kalau pada orang dewasa, pada geriatri gejala yang muncul itu bisa berbeda. Bisa jadi mungkin muncul batuk ya. Namun pasiennya bisa datang dalam keadaan mengantuk ya, lemah, letargi, tidak mau makan ataupun datang karena terjatuh ataupun hoyoh ya. Jadi gejalanya berbeda dengan gejala pneumonia pada orang dewasa. Nah, selain itu bisa didapatkan tanda seperti nyeri dada, kadang bisa didapatkan demam, kadang subfebris saja, dan apabila sudah pneumonia sudah memberat, kadang-kadang pasien datang dengan sesak nafas. Bisa juga pasien datang tanpa sesak, tapi ketika kita periksa saturasi oksigennya sudah turun di bawah 95. Nah, pada orang dewasa, orang tua di atas 60, kalau di Indonesia kita pakai batas 60 tahun, ada namanya pemeriksaan CURB 65 untuk tambahan diagnosis. Ya, CURB ini
nanti kita lihat apa ya, terdiri dari melihat bagaimana uriumnya, kemudian fungsi renalnya, kemudian usianya dan sebagainya ya. Lakukan juga pemeriksaan dahak, kemudian analisis gas darah, pemeriksaan C-reaktif protein. Apabila perlu kita juga lakukan kultur dan foto dada. Ya. Nah ini dia kepanjangan dari curve 65. Yang pertama kita nilai mentalnya, apakah ada confusion. Ya, ini ditandai dengan skor AMT di bawah 8. Ya. Kemudian lihat bagaimana ureanya, apakah ureanya meningkat, apakah respiratory rate-nya lebih dari 30 kali, apakah blood pressure-nya turun, dan apakah usianya lebih dari 65 tahun ke atas. Nah, apabila skornya antara 0 sampai 1, maka pasien ini dapat dirawat di rumah. Namun, apabila skornya antara 1 dan 2, ya, itu resiko mortalitasnya sedang, maka itu merupakan indikasi rawat jalan. Namun apabila skornya antara 3 sampai 5, maka ini dikategorikan sebagai pneumonia berat. Oleh karena itu, disarankan untuk perawatan di ruang intensif karena resiko untuk mortalitasnya tinggi. Ya. Nah, tata laksananya yang paling utama kita harus evaluasi bagaimana status cairannya, karena kadang-kadang pada orang geriatri ini sensasi hausnya juga terganggu sehingga dia tidak tahu kalau dia telah mengalami dehidrasi. Ya. Kemudian berikan antibiotik yang adik kuat, jaga saturasi oksigennya tetap di atas 90 derajat, 90%. Kemudian mobilisasi lebih awal, jangan selalu berbaring, lakukan fisioterapi dan berikan mukolytik apabila diperlukan. Ya. Nah, penyakit lain yang juga sering pada orang tua adalah PPOK ataupun penyakit paru obstruktif kronik, terutama pada laki-laki yang mungkin ada riwayat merokok dalam waktu lama. Ya. Nah, PPOK ini ditandai dengan adanya obstruksi jalan nafas, sering dijumpai pada usia tua, ya, dan gejala yang muncul itu akan disebabkan karena adanya penurunan fungsi paru dan progresivitas dari penyakit. Ya. Perjalanan penyakitnya pun bersifat kronis dan perlahan, dan biasanya bisa terjadi perburukan gejala yang kita sebut flare ataupun kondisi akut. Ya. Pada saat kondisi akut akan terjadi penambahan jumlah dahak, kemudian bisa jadi pasien yang datang dengan sesak nafas, dan dahaknya berubah menjadi purulen. Ya. Penyebab paling sering dari PPOK ini adalah paparan terhadap asap, ya, terutama asap rokok. Semakin besar jumlah asap rokoknya, maka semakin berat gejala yang dideritanya. Kalau pun bukan karena asap rokok, bisa karena asap-asap lain, misalnya orang yang dulu memasak dengan tungku kayu api, ya, ataupun orang yang selalu membakar sampah senantiasa. Ya. Untuk diagnosisnya masih sama, kita gunakan teknik anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik bisa kita jumpai adanya mengi, kemudian lakukan pemeriksaan penunjang berupa spirometri, akan didapatkan gambaran obstruksi, dan pada pemeriksaan fototorak bisa didapatkan gambaran emfisematus. Ya. Untuk tata laksananya perlu kita berikan ada dua hal yang utama. Yang pertama bronkodilator untuk melegakan bronkus, dan kortikosteroid untuk mengurangi inflamasinya. Ya. Bronkodilator pada lansia bisa berupa antikolinergik seperti ipratropium, ya. Dan ini lebih baik daripada diberikan beta-2 agonis, ya. Karena beta-2 agonis dosis tinggi dapat menimbulkan efek samping seperti tremor, takikardi, nyeri dada, ya. Sedangkan efek samping untuk antikolinergik sendiri ini perlu diketahui juga antara lain mulut kering, mata kabur, ya, namun lebih jarang terjadi. Untuk kortikosteroid biasanya berupa inhalasi, ya, pemberian secara reguler, secara oral yang teratur harus dipertimbangkan karena ada lagi penyakit yang namanya osteoporosis yang disebabkan karena induce steroid. Oleh karena itu harus hati-hati ya pemberian steroid yang reguler. Ya. Selain itu perlu dilakukan vaksinasi terhadap pasien-pasien geriatri, terutama vaksinasi influenza dan pneumokokus. Yang penting lagi adalah edukasi bagaimana pemakaian inhaler yang tepat, ya. Karena kadang-kadang apabila tidak kita edukasi, pasien bisa menggunakan berkali-kali, ya, berkali-kali yang tidak tepat dosis, ya. Dan dipertimbangkan juga pemakaian inhaler dan spacer yang lebih mudah bagi lansia, yang mudah digunakan, ya, yang user friendly. Ya. Nah, hal lain yang dapat terjadi juga pada lansia, terutama pasien-pasien yang dulunya pernah punya
anak banyak lebih dari 4 adalah prolaps uteri, sistokel, dan rektokel. Ya, prolaps uteri ini suatu keadaan di mana jatuhnya uterus ke dalam ataupun keluar melalui vagina, ya, karena kelemahan dari ligamentum kardinal dan uterus sakral serta struktur penyangga pelvis yang mengalami kerusakan. Ya. Sedangkan sistokel ini adalah turunnya kandung kemih karena kelemahan jaringan suportif antara vagina dan kantung kencing. Dan rektokel adalah terjadi karena kelemahan dinding belakang vagina sehingga menyebabkan penonjolan dinding rektum ke dalam vagina. Ya. Nah, ini adalah prolaps uteri. Ya, prevalensinya di Indonesia itu sekitar lumayan tinggi ya, 3 sampai 50% ya pada wanita yang pernah melahirkan. Ya. Jadi ini adalah vagina normal, ya, ini vagina, ini uterus, ini adalah first degree prolaps uteri, jadi baru leher cervixnya aja yang turun. Ini second degree, ya, sudah mulai masuk ke vagina. Ini third degree, ya, vaginanya sudah tertutupi semua. Yang ini prosidensia, artinya memang uterusnya udah keluar dari liang vaginanya. Ya. Nah, faktor resikonya adalah melahirkan anak banyak, ya, persalinan pervaginam, kemudian usia, menopause, peningkatan tekanan intraabdomen, adanya obesitas, ya, riwayat persalinan dengan tindakan, ya, makrosomia ataupun bayi berat lahirnya lebih dari 4 kilo dan lain sebagainya. Ya. Diagnosis ini bisa kita lihat dengan pemeriksaan fisik, terlihat adanya penonjolan dari uterus, ya, pemeriksaan penunjang bisa dibantu dengan USG. Nah, untuk tata laksananya bisa dilakukan secara konservatif dengan latihan otot dasar panggul ataupun pemasangan pesarium, ya, ataupun secara operatif. Ya. Nah, ini adalah sistokel. Jadi sistokel ini adalah masuknya kandung kencing, turunnya kandung kencing ke bawah. Ya. Ada grade-grade-nya juga. Ini adalah grade 1, ini grade 2, dan ini grade 3. Ya. Faktor risikonya sama, bisa karena konstipasi atau batuk berat, menopause, melahirkan, dan lain sebagainya. Gejala yang dirasakan bisa jadi berupa rasa penuh di panggul atau vagina, rasa tidak nyaman pada saat batuk, ataupun tidak lempias saat BAK, dan sering terjadi infeksi saluran kemih berulang. Ya. Nah, bagaimana tata laksananya? Apabila dia gemuk, usahakan untuk bisa mencapai berat badan ideal. Kemudian latihan Kegel, ya, pemasangan pesarium pada sistokel yang derajat ringan, dan bedah pada sistokel yang derajat sedang ataupun berat. Ya. Nah, ini adalah rektokel. Kita lihat penonjolan dari rektum ke bawah, ya, rektum ke bawah sehingga menekan vaginanya. Ya. Ini uterus, ini kandung kencing, ini uretra. Nah, di bawah uterus ini ada vagina, ya. Ini vaginanya ketekan oleh rektum, ya, sehingga ada sensasi tidak nyaman, ya. Nah, sama faktor risikonya adalah melahirkan, gejalanya adalah konstipasi ataupun rasa penuh di bawah. Pencegahannya sama juga dengan latihan Kegel yang reguler, ya, capai berat badan yang ideal, ya. Kemudian untuk tata laksananya ditambah dengan diet tinggi serat, ya. Apabila memang berat, lakukan tindakan bedah, ya. Nah, berikutnya penyakit degeneratif pada lansia adalah OA ataupun osteoartritis. Dan ini merupakan gangguan sendi paling sering pada lansia, ya. Ini terjadi akibat gangguan keseimbangan regenerasi sendi, cairan sinovial yang ditandai dengan penyempitan celah sendi, adanya kongesti vaskular, kemudian adanya pembentukan osteofit dan fibrosis dari kapsular. Dan apabila kita lakukan pemeriksaan fisik bisa terdengar adanya krepitasi. Ya. Berikut adalah gejalanya antara lain nyeri sendi, ya, biasanya memberat pada saat aktivitas, contohnya naik tangga atau turun tangga, ya, dan berkurang apabila diistirahatkan sendinya, munculnya tiba-tiba, ya. Kadang-kadang melibatkan satu atau beberapa sendi penopang tubuh, ya. Terjadi kaku pada pagi hari, namun tidak lebih dari 30 menit. Ya. Bisa terjadi gerakan terbatas, jadi ada perubahan gaya jalan. Ya. Kemudian OA yang berat bisa menyebabkan pasiennya tidak stabil dan risiko untuk jatuhnya lebih besar. Ya. Ini adalah tanda-tanda dari OA. Apabila OA-nya dalam bentuk sudah terjadi dalam waktu lama, bisa terjadi herbadenose. Ini biasanya muncul di OA di tangan, ya. Kemudian bisa terjadi deformitas, ya. Contohnya halus valgus, halus varus, kemudian
range of motion-nya terbatas, bisa terjadi krepitasi genu, dan kadang-kadang disertai dengan efusi sendi. Ya. Kita perlu lakukan pemeriksaan penunjang untuk menilai apakah adanya penyempitan celah sendi, apakah adanya osteofit, sklerosis maupun deformitas. Ya. Jadi ini celah sendi yang normal, ya. Sedangkan ini celah sendi yang menyempit, ya, disertai dengan fibrosis. Ya. Gitu. Nah, untuk tata laksananya ada non-farmakologi, farmakologi, dan pembedahan. Untuk non-farmakologi biasanya dilakukan aktivitas latihan fisik, kemudian sekali lagi capai berat badan yang ideal, gunakan alas kaki yang nyaman, ya, berikan alat bantu bagi orang-orang yang berisiko untuk jatuh, dan lakukan edukasi. Untuk farmakologinya kita berikan obat-obat pereda nyeri mulai dari paracetamol, ya, kemudian apabila tidak membaik bisa kita berikan NSAID. Steroid intraartikular diberikan pada keadaan-keadaan yang berat, ya, bisa diberikan juga NSAID topikal ataupun salep capsaicin. Contohnya ya seperti salep-salep untuk meredakan nyeri, ya, counterpain bisa, ya. Nah, bisa dilakukan intervensi bedah apabila tidak respon dengan farmakologi ataupun apabila sudah muncul deformitas dan instabilitas sendi. Nah, ini adalah berikutnya osteoporosis. Osteoporosis ini suatu keadaan di mana berkurangnya massa tulang dan terjadinya perubahan mikroarsitektur tulang sehingga meningkatkan kerentanan tulang dan risiko patahnya menjadi meningkat. Ya. Secara data dari International Osteoporosis Foundation, 1 dari 4 perempuan Indonesia dengan rentang umur antara 50 sampai 80 tahun itu berisiko untuk mengalami osteoporosis. Ya. Osteoporosis ini tidak kelihatan mungkin secara gejala, dia baru menimbulkan gejala setelah terjadi komplikasi. Apa komplikasinya? Yaitu patah. Ya. Padahal mungkin patahnya terjadi bukan karena benturan yang kuat, ya. Jadi jatuh sedikit patah seperti itu. Ya. Tempat yang paling rawan untuk terjadi osteoporosis adalah tulang belakang, kemudian tulang panggul dan pergelangan tangan. Nah, ini adalah faktor risiko. Jadi faktor risiko untuk osteoporosis ada yang dapat diubah dan ada yang tidak dapat diubah. Yang dapat diubah contohnya kurangnya aktivitas fisik, kemudian asupan kalsium yang rendah, kurangnya protein, kurangnya paparan sinar vitamin, sinar matahari, kurangnya asupan vitamin D, ya, ataupun konsumsi alkohol yang berlebihan, serta kafein yang berlebihan, merokok, kemudian masuk ke fase menopause di mana hormon estrogen menjadi rendah, ya, ataupun minum obat-obat tertentu seperti steroid. Ya. Sedangkan yang tidak bisa diubah adalah riwayat keluarga dengan jenis kelamin perempuan, faktor usia, ras, dan menopause. Ya. Nah, ini adalah pembagian osteoporosis. Ada yang osteoporosis primer yang disebabkan oleh faktor proses penuaan, ada yang sekunder yang disebabkan oleh sebab lain, misalnya konsumsi obat steroid, ya. Ada juga osteoporosis idiopatik yang tidak diketahui secara pasti apa sebabnya. Untuk diagnosis biasanya kita periksa darah, ya, terutama adanya peningkatan kalsium ataupun alkali fosfatase, maka pertimbangkan kemungkinan ini merupakan suatu metastasis suatu penyakit, ya, ataupun mungkin mengalami Paget disease, ya. Kita foto juga tulangnya untuk melihat apakah ada fraktur dan bagaimana densitas tulangnya. Sedangkan gold standar untuk pemeriksaan osteoporosis ini adalah DEXA, ya, ataupun dual energy X-ray absorption metri yang kita lakukan pada tulang panggul dan tulang belakang. Selanjutnya hasil dari DEXA ini kita lihat berapa T-score-nya. Apabila T-score-nya di bawah minus 2,5 maka dianggap osteoporosis. Untuk tata laksananya sama seperti osteoartritis juga ada non-farmakologi dan farmakologi. Untuk farmakologinya bisa diberikan kalsium dan vitamin D oral serta bifosfonat, tergantung kepada tingkat dari osteoporosisnya. Nah, ini adalah penyakit lain yang muncul biasanya akibat kondisi osteoporosis ataupun osteoartritis pada orang tua, ya. Jadi jatuh adalah suatu keadaan di mana perubahan posisi tubuh secara tiba-tiba yang tidak disengaja ke tempat yang lebih rendah. Contohnya dari berdiri tiba-tiba terduduk, ya, ataupun dari berdiri tiba-tiba terjatuh, ya. Nah, ini terjadi karena adanya instabilitas, yaitu kesulitan mempertahankan keseimbangan dan posisi tubuh. Ya, biasanya terjadi pada
orang-orang usia di atas 65 tahun. Ya, dari pemeriksaan yang bisa kita lakukan, anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian tes keseimbangan, ya, dan evaluasi lingkungan. Namun tes keseimbangan jangan kita lakukan apabila memang pasiennya ada riwayat vertigo ataupun riwayat jatuh sebelumnya. Sedangkan untuk evaluasi lingkungan ini contohnya apabila di rumahnya ada perbedaan lantai. Kadang-kadang kan lantai ruang tamu lebih rendah daripada lantai ruang tengah. Nah, ini harus kita evaluasi. Ataupun apabila misalkan berserakan kabel charger di lantai, itu juga bisa membuat faktor risiko terjatuhnya seseorang. Ya. Prinsip dasar terapinya adalah mengkaji dan mengatasi trauma serta mengobati penyebab dari jatuh. Ya. Dan jatuh ini merupakan penyebab paling sering terjadinya fraktur pada orang tua. Nah, ini adalah fraktur lanjutan dari jatuh tadi. Ya. Apabila sudah fraktur maka akan terjadi diskontinuitas tulang karena trauma baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Pada orang tua paling sering disebabkan karena jatuh. Ya. Dan gejalanya sama seperti orang muda juga, yaitu nyeri, kemudian ada bengkak, kemudian adanya deformitas. Daerah yang paling sering fatal antara lain kalau pada orang tua adalah pergelangan tangan ataupun fraktur koles, ya, kemudian fraktur leher femur ataupun fraktur tulang belakang. Tata laksananya lakukan anamnesis, kemudian lakukan asesmen geriatri, dilakukan penilaian menyeluruh apabila pasiennya akan dilakukan operasi, ya. Dan target terapinya adalah mengembalikan kondisi fungsional pasien seperti sebelum fraktur. Jadi kalau sebelumnya pasiennya bisa jalan sendiri, maka usahakan setelah dioperasi pasien tetap bisa jalan sendiri, ya, walaupun dengan menggunakan tongkat, tapi dia bisa mandiri. Ya. Perlu diperhatikan beberapa komplikasi yang sering terjadi pada fraktur, terutama orang tua, adalah tromboemboli, kemudian bisa terjadi delirium, nyeri ini juga bisa sangat menurunkan kualitas hidup orang dewasa dan maupun orang tua, ya, serta infeksi. Ya. Selanjutnya adalah malignansi ataupun keganasan. Nah, ini adalah seiring dengan usia, kejadian kanker pada lansia itu memang meningkat dan dia semakin bertambah kemungkinannya karena penambahan juga usia, ya. Ini adalah keganasan-ganasan yang paling sering terjadi pada lansia, mulai dari keganasan paru, lambung, liver, ya, hingga ginjal. Ini pada laki-laki dan ini pada perempuan. Kalau pada perempuan yang paling sering adalah keganasan daerah lambung, kemudian paru-paru, usus, hati, esofagus dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang perlu juga diperhatikan penyakit degeneratif yang non metabolik pada lansia adalah gangguan sensoris. Gangguan sensoris ini bisa berupa gangguan penglihatan, ya, gangguan penglihatan bisa berupa gangguan penginderaan, gangguan pendengaran, gangguan penciuman. Ya. Ini akan menurunkan kualitas hidup geriatri dan kadang geriatri menjadi prone untuk rentan untuk mengalami masalah karena gangguan sensoris ini. Ya. Gangguan sensoris ya bisa dipengaruhi karena banyak faktor resiko seperti gaya hidup, ya, penyakit kronis dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu adalah slide yang terakhir. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan pencerahan. Demikian kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.